Shalom, oras menjua-jua Jehobu. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, pada saat ini kembali kami menyapa saudara-saudara semuanya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita. Oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami berharap supaya Bapak Ibu mensubscribe. Tujuannya supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan terus sampai kepada Bapak Ibu dan menjadi pelanggan setia dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita telah sampai kepada Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah atau Allah yang Tritunggal, di mana dalam Minggu Ketritunggalan Allah ini diberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu telah hadir bagi kehidupan kita hingga pada saat ini. Ketritunggalan Allah berarti kita memahami bahwa wujud dan pribadi Allah sudah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kalau kita pahami secara manusiawi bahwa tiap-tiap orang selalu ingin dikedepankan, selalu ingin menjadi orang terdahulu, selalu ingin disanjung-sanjung dan dihormati dan lain sebagainya. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas di sana diceritakan bahwa manusia itu Allah ciptakan pada hari yang terakhir, yaitu hari ke-6. Yang artinya apa? Yang artinya Allah menciptakan ciptaan-ciptaan lain terlebih dahulu sebelum manusia. Yang berarti itu mengajarkan kepada manusia itu supaya manusia itu jangan lagi menjadi orang-orang yang mau didahulukan. Karena faktanya
manusia itu diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Menjadi suatu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada kita masing-masing, atau di dalam diri kita, di dalam keberimanan kita. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Apa sebenarnya kelebihan manusia sehingga manusia itu harus Allah ciptakan pada hari yang ke-6? Bapak Ibu, hal ini menjadi suatu pemahaman bagi kita. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Sebenarnya Allah ingin mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu sebelum menempatkan wakilnya di tengah-tengah dunia ini, yaitu manusia. Jadi segala sesuatu yang manusia butuhkan di dalam kehidupannya itu terlebih dahulu Allah ciptakan. Jadi ketika manusia itu sudah Tuhan ciptakan, maka segala sesuatu yang diperlukan manusia itu sudah ada, yaitu termasuk soal makanan dan minuman yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini juga menceritakan bagaimana keunikan dan keistimewaan manusia itu Allah ciptakan. Jika di hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-5, Allah menciptakan segala ciptaan, baik tumbuhan, baik binatang melata, binatang yang ada di daratan dan juga di air, dan burung-burung di udara, bahkan tumbuh-tumbuhan. Semuanya Allah ciptakan itu hanya sebatas berfirman. Jadi ketika Allah mau menciptakan terang dan gelap, Allah hanya sebatas berfirman, maka semuanya jadi. Tetapi ketika Allah mau menciptakan manusia, itu tentu berbeda dari ciptaan lainnya. Kenapa berbeda? Karena ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu merancang. Dalam ayat yang ke-26 di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu membuat suatu perencanaan yang baik. Allah yang Tritunggal itu membuat suatu perencanaan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah ketika Allah merencanakan akan menciptakan manusia, yang Allah jadikan adalah manusia itu berbeda dengan ciptaan lain, yaitu manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah? Mari kita pahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-26 jelas dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sekali lagi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Manusia ini adalah imago Dei atau gambar daripada Allah. Karena manusia itu gambar dan rupa Allah, berarti yang dimaksudkan di sana gambar dan rupa Allah, berarti manusia itu menjadi wakil Allah di dunia ini. Bagaimana sebenarnya karakter, bagaimana sifat, bagaimana rupa Allah, itu semuanya terwujud dalam manusia. Tetapi di kemudian hari, kalau kita melihat dalam pasal yang ketiga dalam kitab Kejadian, jelas di sana bahwa gambar dan rupa Allah yang ada di dalam wujud manusia, manusia rusak. Dengan cara apa? Dengan cara manusia itu melanggar ketentuan dan ketetapan Allah. Maka ketika manusia melanggar ketentuan dan ketetapan Allah, maka gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia hancur seketika itu saja, berantakan seketika itu saja. Rancangan Allah yang menjadikan manusia wakilnya di dunia ini menjadi berantakan, menjadi tidak kesampaian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu menjadi berbeda dengan Allah.
manusia itu justru menjadi sama dengan ciptaan lainnya. Dalam arti apa? Dalam arti soal moral, soal jiwa. Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka jiwa manusia itu sebenarnya sama seperti jiwa binatang. Tidak ada lagi bedanya. Oleh karena manusia itu sudah sama seperti ciptaan lainnya, maka di kemudian hari Allah akhirnya mengutus Yesus Kristus untuk menebus manusia dari keberdosaan, supaya wujud dan gambar Allah yang ada pada diri manusia kembali dipulihkan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa manusia itu segambar atau gambaran dan rupa Allah. Maka ketika manusia itu Allah ciptakan menjadi gambarnya, menjadi wakilnya di dunia ini, Allah memberikan suatu mandat yang begitu luar biasa kepada manusia. Allah memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan manusia, yaitu untuk melestarikan alam semesta ini, untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara setiap ciptaan yang sudah Tuhan titipkan kepada manusia. Ibaratnya seperti ini. Ketika orang tua saya pergi ke suatu daerah marpesta seperti kebanyakan orang Batak, maka orang tua saya memberikan tanggung jawab dan mandat kepada saya untuk menjaga adik saya yang lebih kecil dari saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya adik saya ini tetap sehat, tetap terawat, tetap makan sesuai jadwalnya, dan lain sebagainya. Maka ketika mandat itu diberikan oleh orang tua saya kepada saya harus melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran. Demikian juga Allah. Ketika Allah menciptakan manusia menjadi gambar dan rupanya, menjadi perpanjangan tangannya, menjadi wakilnya, tujuannya hanya satu, supaya manusia itu mampu merawat, mampu menjaga, mampu melestarikan segala sesuatu yang Allah ciptakan terlebih dahulu, yaitu segala binatang, segala tumbuhan, segala alam semesta. Untuk menjaga suatu kepercayaan yang diberikan oleh Allah itu tidak mudah. Itu membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Itu membutuhkan tanggung jawab yang begitu luar biasa. Itu membutuhkan moral yang benar-benar dipertaruhkan di sana. Maka ketika Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, maka seharusnya manusia itu harus menjaga tanggung jawab itu, harus menjaga pekerjaan itu, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Dengan cara melakukan segala kewajiban dan tanggung jawab, merawat segala ciptaan, maka dengan sendirinya segala ciptaan itu akan berjalan sesuai dengan koridor dan ketetapan semestinya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang berikut yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu setelah manusia Allah ciptakan, ada suatu perintah yang harus dilakukan manusia. Perintah yang pertama di dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-28 dikatakan di sana, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ketika Allah menciptakan manusia, perintah yang pertama beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kenapa Allah menyuruh manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak? Tujuannya hanya satu, yaitu supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa atau perpanjangan tangan Allah untuk merawat dan melestarikan segala sesuatunya. Supaya semakin banyak wujud-wujud Allah, rupa-rupa Allah yang ada di dunia ini untuk menjaga seluruh alam semesta. Tetapi fakta dan kenyataannya sekarang tidaklah demikian. Semakin banyak manusia, maka yang ada adalah semakin banyak juga kejahatan moral, kejahatan sadisme dan lain sebagainya yang terjadi di dunia ini.
Apakah tujuan Allah menyuruh manusia itu untuk beranak cucu dan bertambah banyak supaya makin banyak kejahatan? Tentu tidak. Sebenarnya supaya semakin banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Tetapi manusia itu tidak melakukan sebagaimana mesti dan tanggung jawabnya. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pahamilah bahwa tujuan keberadaanmu di dunia ini adalah untuk mencerminkan rupa dan wajah Allah. Ketika rupa dan wajah Allah ada di dalam diri tiap-tiap orang, maka tentu akan ada kedamaian di setiap generasi, di setiap tempat, dan di setiap situasi. Tanggung jawab yang kedua dan tugas yang kedua yang Allah berikan kepada manusia itu dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang meratap di bumi dan lain sebagainya. Tanggung jawab yang pertama, tugas yang pertama tadi, beranak cucu dan bertambah banyak, tujuannya adalah supaya semakin banyak jiwa-jiwa atau rupa-rupa Allah yang akan mencerminkan kedamaian yang akan merawat dunia ini. Tanggung jawab yang kedua dikatakan berkuasalah atas segala ciptaan Allah yang lain. Berkuasa bukan berarti suka-suka semena-mena. Sering sekali manusia ini atau kita ini mempergunakan mandat yang Allah berikan salah. Dalam arti seperti apa? Ya, kita sebebas-bebasnya mengeksploitasi alam ini, sebebas-bebasnya menebangi hutan, sebebas-bebasnya berburu, sebebas-bebasnya membunuh ternak dan lain sebagainya. Maka apa yang seharusnya kita lakukan dan yang diwajibkan Allah kita kerjakan menjadi gagal. Berkuasa di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan berarti berlaku semena-mena, berlaku sesuka hati. Berkuasa dalam arti adalah bagaimana manusia itu bisa benar-benar menjaga dan melestarikan seluruh alam semesta. Berkuasa yang dimaksudkan oleh Allah, bagaimana manusia itu bisa menseimbangkan segala alam semesta ini dengan baik. Karena tolak ukur pondasi dari alam semesta ini ada pada diri manusia. Tetapi yang sekarang ini yang sering kita dengarkan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling buas. Yang dalam arti apa? Yang dalam arti yang bisa melakukan semena-mena terhadap alam semesta. Jadi tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kita emban, kita salah artikan, dan kita lakukan dengan sesuka-suka hati kita. Walaupun sebenarnya bukan itu maksud Allah. Yang berikut, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika tanggung jawab dan kewajiban itu Allah berikan kepada manusia, Allah juga menopang manusia itu untuk bisa melakukan tanggung jawab dan kewajibannya. Berbeda dengan zaman sekarang ini, banyak orang diberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada seseorang, tapi untuk menopang, menunjang supaya orang ini bisa melakukan tanggung jawabnya tidak diberikan. Tetapi Allah berbeda. Ketika Allah memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada manusia, Allah memberikan bagaimana manusia itu bisa benar-benar melakukan tanggung jawabnya, yaitu memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menjaga alam ini. Allah katakan dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30, jelas dikatakan, aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah biji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi ketika Allah memberikan tanggung jawab dan kewajiban, Allah memberikan suatu fasilitas untuk bisa menjaga tanggung jawab dan kewajiban itu apa? Itu keperluan manusia, yaitu soal makanan.
Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan mandatkan kepada kita, Allah tidak hanya memberikan mandat tanpa memberikan kekuatan atau tanpa memperlengkapi kita, tapi Allah justru memberikan suatu yang paling inti di dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggung jawab yang Allah berikan itu. Apa itu? Makanan jasmani. Allah menopang, Allah memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Bahkan Allah juga memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan, yang kita jaga. Jadi bukan dari bagian kita ini yang harus kita berikan kepada yang kita jaga. Yang kita jaga ini, yang kita rawat ini juga memang sendirinya sudah Tuhan berikan juga kebutuhan mereka. Banyak sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali ketika seseorang memberikan tanggung jawab atau kewajiban kepada bawahannya untuk mengerjakan segala sesuatunya, sering sekali dikatakan, ya uang dari kantongmu lah buat ke situ untuk bisa melakukan pekerjaan untuk menopang. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan tidaklah demikian. Jika engkau mampu memberikan tanggung jawab atau pekerjaan kepada orang lain, maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, tanggung jawabi orang tersebut, orang yang kau buat bekerja itu. Jangan hanya kau buat pekerjaan baginya, tapi kamu tidak mampu menggajinya. Sederhananya sebenarnya seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini diberikan suatu tema yang menarik bagi kita, yaitu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Pertanyaan mendasar bagi kita, apakah memang kita sudah memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana sebenarnya cara memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, hal sederhana yang harus kita lakukan bagaimana untuk memuliakan Allah di dalam diri kita, di dalam hidup kita, yaitu bertanggung jawablah di dalam hidupmu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana bertanggung jawab di dalam hidup? Jika engkau seorang ayah, maka berlakulah sebagai ayah. Tunjukkanlah bahwa cerminan Allah ada padamu. Jika engkau seorang ibu, bertanggung jawablah sebagai seorang ibu. Tunjukkanlah bagaimana cerminan Allah, kasih Allah, kepedulian Allah ada padamu. Jika engkau seorang anak, bertanggung jawablah sebagai seorang anak. Dengan melakukan segala tanggung jawabmu sebagai anak, maka itulah caramu untuk memuliakan Allah. Dengan melakukan semuanya itu, percayalah bahwa Allah itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita ini adalah wujud dan perwakilan Allah di dunia ini. Maka lakukanlah sebagaimana tugasmu seharusnya, seperti yang Allah minta. Yang kedua, bagaimana sebenarnya supaya kita bisa mempermuliakan Allah sebagai ciptaan. Yang kedua kami buat di sini, Allah menginginkan manusia itu menjadi teladan, bukan penghancur. Allah menginginkan manusia itu menjadi teladan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sadarilah bahwa gambar dan rupa Allah yang dahulunya sudah rusak oleh karena pemberontakan, oleh karena keberdosaan kita, sekarang sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus di kayu salib melalui kematiannya. Karena gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia sudah Yesus pulihkan lewat pengorbanannya, maka hiduplah sebagaimana orang yang sudah dipulihkan. Bagaimana orang yang sudah dipulihkan oleh Allah, berarti harus menjadi teladan bagi sesamanya. Menjadi teladan
bagi orang-orang sekitarnya, menjadi teladan bagi keluarganya, menjadi teladan bagi sanak saudaranya. Menjadi teladan berarti menjadi suatu panutan yang luar biasa. Bagaimana seorang Paulus yang benar-benar menjadi teladan bagi para penginjil-penginjil yang lain, seperti bagi Timotius dan bagi anak-anak dia yang lain-lainnya, anak rohaninya. Menjadi teladan ini suatu keharusan yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi coba Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya, renungkanlah dulu dalam hatimu. Sudahkah engkau menjadi teladan di dalam kehidupanmu? Atau justru engkau menjadi batu sandungan bagi sanak saudaramu, bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi istrimu? Jangan-jangan kehadiranmu di tengah-tengah lingkunganmu membuat lingkunganmu itu tidak nyaman. Padahal seharusnya kehadiran kita, manfaat kita, fungsi kita harus benar-benar memberikan kenyamanan dan ketentraman dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kita adalah rupa dan gambar Allah. Di mana rupa dan gambar Allah berada, berarti di sana ada kasih. Di mana Allah hadir, berarti di sana ada damai. Di mana Allah hadir, berarti di sana ada sukacita. Karena semuanya itu adalah sifat dan karakter Allah. Sifat dan karakter Allah itu ada di dalam kita. Karena kita adalah wakil atau perpanjangan tangan Allah di dunia ini. Maka tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu setiap saat. Jadilah teladan di tengah-tengah kehidupanmu dan juga keberimananmu, dan juga di tengah-tengah segala pekerjaan dan aktivitasmu. Maka dengan demikian kamu akan menjadi mempermuliakan Allah sebagai ciptaan yang sesungguhnya. Yang berikut, bagaimana sebenarnya menjadi kemuliaan Allah atas hidup kita. Kami buat juga di sini, Allah menginginkan manusia itu menyadari bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan cukupkan. Seperti yang kami katakan tadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika Allah menjadikan kita menjadi wakilnya di dunia ini, Allah memfasilitasi segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka kita juga harus menikmati segala fasilitas yang sudah Allah berikan. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Makanan sudah Allah berikan, napas kehidupan sudah Allah berikan, bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan sudah Allah berikan. Maka pada saat ini kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus menikmati semuanya itu. Bagaimana menikmati segala pemberian Allah? Menikmati segala pemberian Allah berarti bersyukur atas segala kehidupan kita. Menikmati segala pemberian Allah berarti mau melakukan tanggung jawab kita. Jangan kita hanya meminta saja dari Allah. Kita menjadi melupakan bahwa Allah sebenarnya sudah mencukupkan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang terakhir sekali ini, kita harus menyadari di masa-masa corona atau yang diberikan oleh presiden kita tentang kehidupan new normal, kehidupan yang baru, maka jangan hanya sebatas kehidupan sosial kita yang baru, tetapi yang terpenting adalah yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kehidupan kerohanian kita. Ketika corona berlalu, atau ketika corona tetap ada, maka Jokowi katakan kita harus bisa hidup berdampingan dengan penyakit itu. Saya mau katakan tidak hanya dengan penyakit itu. Yang terpenting adalah kita harus mampu hidup berdampingan dengan segala ciptaan yang ada, sebagai wujud bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, jangan pernah berpikir hanya kehidupan sosial kita yang baru, tetapi yang terpenting adalah
cara keberimanan kita yang perlu diperbaharui. Sadarilah jika selama ini cara keberimananmu salah atau kurang tepat. Sadarilah bahwa kamu adalah rupa dan gambar Allah, wakil Allah di dunia ini. Ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada kenikmatan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hiduplah sebagai rupa dan gambar Allah di setiap pekerjaanmu, di setiap rumah tanggamu, di setiap lingkunganmu. Maka dengan demikian kita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, gambar dan rupa Allah yang dulunya rusak sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Karena semuanya sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus mempermuliakan Allah sebagai ciptaan yang juga dimuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.